Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk terakhir kalinya kita akan membahas evaluasi pendidikan. Bab yang akan kita angkat atau materi yang akan kita angkat adalah tes diagnostik dan remedial. Oke. Tes diagnostik itu adalah sebuah tes gitu ya, dimana tes ini memberikan kemudahan bagi kita untuk melihat seberapa penguasaan dari seorang siswa dilihat dari kelemahannya apa dan kelebihannya di mana begitu. Nah, ilustrasinya saya punya sebuah kelompok peserta didik, misalkan kita bicara sebuah pembelajaran, maka saya punya sekelompok peserta didik dalam satu kelas itu tadinya tidak mempunyai informasi apa-apa terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya kita lakukan sebuah treatment, jadi kita melakukan sebuah pembelajaran pada mereka. Setelah itu kita buat tesnya, jadi kita membuat tes yang untuk mereka kerjakan, kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya mungkin seperti ini. Ada beberapa peserta didik yang mereka itu mempunyai nilai yang tuntas begitu ya, jadi nanti akan terbagi menjadi dua kelompok, yang satunya itu kelompok yang cepat dan kelompok yang lambat, misalkan seperti itu. Kelompok yang lambat itu kita katakan mungkin sebagai anak-anak yang remedial, mereka membutuhkan treatment lagi untuk bisa mencapai minimal ketuntasan dari beberapa kompetensi yang kita targetkan. Nah, siswa yang sudah tuntas, maka siswa itu mendapatkan hak untuk mengikuti sebuah pengayaan gitu ya, kegiatan pengayaan. Jadi ketika setelah tes itu dilakukan, kita analisis ada dua kelompok pengayaan, ada kelompok yang butuh pengayaan dan ada kelompok yang butuh remedial, maka berjalan bersama, kelompok pengayaan ya berjalan, kelompok remedial juga berjalan. Nah, bagaimana berjalannya dua kelompok ini kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, yang pengayaan menurut definisinya adalah pengayaan itu adalah suatu kegiatan yang diberikan pada kelompok siswa yang cepat begitu agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Jadi ya tadi ya sama-sama berjalan. Kelompok pengayaan itu nanti kelompok cepat atau yang mendapatkan pengayaan itu juga mendapatkan pembelajaran yang tepat. Nah, ada beberapa kegiatan yang dapat dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam kaitannya dengan pengayaan. Antara lain yang pertama adalah tutor sebaya, yang kedua adalah mengembangkan latihan, yang ketiga adalah memberikan permainan, permasalahan, atau kompetensi antar siswa. Nah, tadi kita punya sekelompok orang yang kita katakan sebagai kelompok cepat, maka ketika setelah tes itu dilakukan, mungkin kelompok tadi bisa kita berikan tugas gitu ya, untuk membantu siswa atau membantu temannya lain yang kurang atau memberikan tutorial kepada temannya, pengajaran pada temannya atau belajar bersama begitu, untuk bisa membantu temannya mencapai nilai yang tuntas. Nah, gambarnya seperti itu. Mungkin satu orang tutor gitu ya, satu orang tutor teman sebayanya mendapatkan satu teman yang harus dia ajar begitu. Atau yang kedua, tadi ada beberapa teknik ya. Yang kedua adalah mengembangkan latihan. Jadi modelnya adalah bagaimana siswa yang dalam kelompok cepat itu membuat soal dan membuat kuncinya begitu ya. Nah, soal dan kuncinya ini nanti bisa digunakan untuk dia menjelaskan kepada temannya begitu ya. Jadi waktu tutor sebaya itu kan
bisa saja si anak atau si siswa yang di dalam kelompok cepat itu dia membuat soal sendiri dan tahu kuncinya, dia memberikan pengajaran kepada temannya yang kurang mampu, kurang bisa tadi, atau yang masih dalam kelompok yang lambat tadi. Tapi juga bisa tutor sebaya itu kembali lagi tutor sebaya itu nanti juga bisa membahas soal-soal yang tidak dibuat sama si kelompok cepat. Dia hanya membahas soal-soal yang ada di dalam buku atau di dalam paket soal begitu. Yang ketiga adalah memberikan permainan, masalah atau kompetensi antar siswa. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan soal kepada siswa berkaitan dengan sebuah permainan atau masalah yang harus bisa dipecahkan begitu. Nah, sambil menunggu kita memberikan treatment, kita memberikan pengajaran ulang kepada kelompok lambat. Nah, masuk ke remedial. Remedial itu adalah suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar, gitu ya. Dimana kegiatan remedial ini dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil yang lebih baik. Nah, secara prosedur nanti yang harus kita lakukan adalah pertama adalah menganalisis hasil diagnostik, atau kita dari tes diagnostik tadi kita menganalisis hasilnya, kemudian kita bisa menyusun rencana kegiatan remedialnya, meliputi kita merumuskan indikator hasil belajar, kita menentukan materi yang sesuai, kita memilih strategi atau teknik dari remedialnya, merencanakan waktu yang diperlukan, menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. Jadi ini harus kita rancang dulu sebelum kita memberikan kegiatan remedial. Oke, setelah kita menyusun rencananya, maka kita akan melaksanakan kegiatan remedialnya seperti apa, strateginya, dan seterusnya. Akhirnya nanti kita juga membutuhkan sebuah penilaiannya. Nah, untuk masalah strategi dan tekniknya bisa dengan memberikan tugas atau pembelajaran individu. Ini contohnya dengan bantuan memberikan soal-soal yang mungkin dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi dari siswa. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi, mana kira-kira kompetensi yang kurang, maka diberikan lagi penugasan gitu ya. Kerja kelompok itu bisa masuk ke dalam sebuah cara dimana ketika misalkan yang ada di layar itu ada 5 orang, maka dibagi 2 orang gitu, dan ditambah lagi 1 orang sebagai orang yang bisa membantu begitu ya. Jadi masuk kerja kelompok dan tutor sebaya itu bisa jadi sebuah satu paket begitu ya. Tidak hanya tadi kan saya menggambarkan tutor sebaya itu sebagai satu-satu gitu ya, satu tutor satu orang yang ditutori begitu ya. Nah, tapi bisa juga modelnya adalah kelompokan begitu ya. Jadi beberapa orang itu dalam satu tutor, beberapa orang satu tutor gitu. Jadi kerja kelompok dan tutor sebaya itu juga masih dalam satu paket juga bisa, atau strategi yang bisa digunakan. Yang keempat, nanti kita bisa menggunakan sumber lain gitu ya. Jadi mungkin saja kita bisa meminta tolong guru lain misalkan untuk bisa mengajar si anak ini, atau misalkan kita membutuhkan expert yang lain, orang yang lebih ahli yang lain untuk bisa mengajar kelompok lambat atau yang membutuhkan remedial. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Referensinya seperti yang ada di layar, bisa dikonfirmasi ulang. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak bagaimana caranya kita bisa memberikan remedial kepada siswa,
Dan kita juga bisa tahu dari sini bagaimana perbedaan dari kelompok pengayaan dan kelompok remedial. Jadi pengayaan dan remedial jelas berbeda. Apa yang bisa kita maksimalkan dari kelompok yang masuk dalam kelompok cepat dan kelompok lambat, apa yang bisa kita lakukan tadi, bisa kita buat hubungan simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi yang cepat juga bisa mengembangkan kompetensinya dengan cara mengajar gitu kan. Kalau mengajar itu kan dia membutuhkan tingkat kognitif yang tinggi begitu ya. Nah, di mana tadi yang cepat bisa mengembangkan kemampuannya, yang lambat juga bisa terbantu atas penjelasan dari temannya begitu ya. Karena penjelasan dari teman kan lebih lebih bisa ditanggapi secara natural daripada menanggapi materi yang disampaikan oleh seorang guru atau dosennya. Terima kasih atas partisipasinya selama ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari di evaluasi pendidikan ini memberikan kita lebih kaya akan materi, akan konsep-konsep yang perlu kita dalami ketika kita melakukan sebuah evaluasi pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.